Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di materi maintenance proses ya. Ini menyambung di materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, teman-teman, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai bagaimana apa itu maintenance, bagaimana yang harus dilakukan oleh sebagai seorang maintenance, maaf saya. Kemudian apa sih urgensinya sebuah maintenance proses? Ya, sorry. Apa sih sebenarnya urgensinya perawatan perangkat lunak? Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih detail mengenai maintenance proses. Ya. Kemarin kita sudah sempat singgung beberapa standar ya yang kita pakai, yaitu baik yang ISO ataupun juga IEEE. Oke, pertama kita akan lihat bagan dulu sampai mana kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan basic konsep, sekarang kita masuk ke maintenance proses. Ya. Nah, kita masuk ke fase 2 ya, maintenance proses yang nanti akan dibagi menjadi proses model dan juga maintenance activities. Ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai proses model. Ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan berbicara mengenai maintenance activities. Selanjutnya kita akan masuk ke key issues in software maintenance. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai apa itu maintenance process. The need for software processes is well documented. The capability maturity model for software, or SYCMM, provide a means to measure the level of maturity. Ya, jadi kebutuhan sebuah software ya, proses software itu adalah didokumentasi dengan baik ya. Nah, kemampuan kedewasaan dari software itu kita ukur dengan yang biasa kita sebagai SWCMM ya. Ini digunakan untuk mengukur kedewasaan sebuah software. Bagaimana Pak software yang dewasa itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Of importance is that there is a direct correlation between level of maturity and the cost saving. The higher the level of maturity, the greater the cost savings. Ya. Yang menjadi borderline ya, menjadi penting di sini adalah adanya korelasi yang kuat ya antara tingkat kedewasaan dengan penghematan. Kenapa seperti itu? Seperti ini. Jika kita gambarkan teman-teman sebagai seorang developer rumah ya, maka kalau teman-teman sebagai developer yang handal, yang sudah terpercaya, ketika rekan-rekan membuat sebuah rumah, maka rumah itu boleh saya pastikan kemungkinan bagus ya, karena teman-teman punya pengalaman, punya link dan lain sebagainya, sehingga ketika membuat sebuah rumah, rekan-rekan sudah punya standar tertentu sehingga rumahnya menjadi bagus dan tidak muncul masalah-masalah yang biasa ditemui di perumahan yang pengembangnya misalnya baru belajar. Ya, tentu dengan tidak adanya kerusakan di unit yang dijual, baik itu keretakan, pergeseran tanah dan sebagainya, maka tentu cost untuk maintenance-nya juga berbeda ya, atau lebih rendah. Nah, the SWCMM applies equally to maintenance, and maintainers should have documented maintenance processes. Ya, SWCMM diaplikasikan setara ya, baik untuk maintenance dan juga maintainers ya, harus memiliki dokumentasi tentang proses maintenance yang lengkap. Nah, proses model provide need operations and detail input or output to those operations. Maintenance process model are provide in the software maintenance standard IEEE 1219 ya, dan juga ISO 14764 ya. Proses model dan juga detailnya tentang input dan output dan juga operasinya itu ada di dalam standar software maintenance yang berada di IEEE 1219 dan juga ISO 14764 ya. The maintenance process model described in IEEE 1219, the standard for software maintenance, start the software maintenance effort during the post-delivery stage and discusses
items such as planning for maintenance and measures outside the process model. The process model with the IEEE maintenance parts in depicted in figure 2. Ya, sekarang kita akan mulai dulu berbicara mengenai proses model yang dideskripsikan di dalam standar IEEE 1219 ya. Pak, ini ada dua. Ya, hari ini kita akan lihat bagaimana persamaan dan juga perbedaan dari kedua standar ini. Baik itu IEEE 1219 maupun juga ISO 14764. Oke, jadi cycle ya teman-teman. Ini adalah IEEE Maintenance Process Activities, dimulai dari classification and identification, kemudian analysis, kemudian design, implementation, system test, acceptance test, dan delivery. Nah, initial state-nya dimulai dari modification request. Ini bisa berawal dari bug ya, or sometime ini berawal dari ketidakpahaman pengguna terhadap sistem. Nah, hal ini yang nanti perlu rekan-rekan melakukan pencegahan ya, agar user tidak misunderstanding tentang aplikasi yang dikembangkan. Sehingga nanti siklus ini boleh jadi dilakukan tetapi tidak terlalu banyak. Karena begitu siklus ini, maintenance ini terlalu banyak dilakukan, pasti beban keuangan dari perusahaan rekan-rekan juga membengkak ya. Karena dalam setiap satu siklus ini ada SCM, ada tenaga, ada resource dari perusahaan yang digunakan. Nah, ISO selanjutnya kita lihat kalau versi ISO ini versi IEEE. Kalau ISO 14764 is elaborations of maintenance process of ISO 12207. The activities of the ISO maintenance process are similar to those of IEEE, although they are graded a little differently. The maintenance process activities developed by ISO are shown in figure 3. Ya, jadi sama secara besar, tetapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita lihat perbedaan di mana. Nah, ini rekan-rekan lihat bahwa di sini ada siklus dalam, di mana siklus dalamnya ini ada problem and modification analysis, ada maintenance review or acceptance, kemudian ada modification implementation. Nah, di sini ada proses masuk, namanya proses implementation, kemudian di sini ada migration dan juga ada retirement. Oke Pak, penjelasan seperti apa? Kita akan kuliti satu persatu mulai dari proses implementation. Okay, process implementation tasks are develop maintenance plan and procedures, establish procedures for modification request, implement the CM process. Ya, jadi yang pertama yaitu mengembangkan sebuah perencanaan untuk maintenance dan juga prosedurnya, kemudian harus membuat prosedur untuk modification request. Dalam prakteknya ini teman-teman harus sangat rigid karena untuk melakukan preemptive terkait request-request yang sebenarnya itu berakar bukan dari permasalahan aplikasi rekan-rekan, tetapi berakar dari ketidakpahaman pengguna terhadap software yang dikembangkan. Kemudian implement the CM processes. Selanjutnya migrations. Kalau ini masuk ya, implementation task itu masuk, migration itu yang keluar ya. Nah, di dalam proses migration yang pertama yaitu ensure that migration is accordance with the ISO 12207. Harus memastikan bahwa migrasinya ini selaras dengan ISO 12207. Develop a migration plan, notify user of migration plan, conduct parallel operations, notify user that migration has started, conduct a post operation review. Yang terakhir, ensure that all data is accessible. Jadi sama, pertama harus membuat planning, kemudian harus menyampaikan planningnya kepada user, kemudian melakukan operasi secara paralel, tidak sequential, kemudian harus menyampaikan kepada user ketika proses migrasinya berlangsung atau dimulai ya. Kemudian harus membuat review dan yang terpenting harus memastikan bahwa data lama tetap bisa diakses. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin baru mengembangkan, dan ini saya juga temukan di banyak pengembang perangkat lunak yang baru ya, bahwa mereka kadang melupakan bahwa data yang lama ini tetap harus diakses.
Okay, so where retirement tasks are develop a retirement plan, notify user of retirement plan, conduct parallel operation, notify user that the retirement has started, ensure that all data is accessible. Jadi retirement ini atau apa namanya dibuang ya, pembuangan ini itu identik dengan migration ya. Jadi harus membuat plan, kemudian harus menyampaikan user tentang rencananya, dilakukan secara paralel, harus menyampaikan ke user ketika proses retirementnya dimulai, kemudian harus memastikan semua data lama itu tetap bisa diakses. Oke, teman-teman, itulah materi tentang maintenance proses. Selanjutnya kita akan berbicara lagi, kita akan belajar mengenai maintenance activities. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.